Terlebih dahulu kita siapkan tutup botol yang sudah tidak terpakai ya, sebanyak 8 buah, karena kita akan membuat sepasang ondel-ondel yaitu laki dan perempuan. Jadi kita butuh 8. Lalu kita siapkan botol yang sudah tidak terpakai. Saya menggunakan botol pilih botol yang ini ya. Juga kita siapkan lem tembaknya. Juga kita siapkan bahan atau pakaian bekas yang sudah tidak terpakai. Kita manfaatkan, kita jadikan ondel-ondel mini yang cantik. Nah, prosesnya bagaimana dengan bahan-bahan ini? Saksikan terus membuat ondel-ondel mini. Oke, pertama-tama kita akan tutup dulu pantat botol ini. Kita gunakan lem tembak terlebih dahulu untuk merekatkan bahan yang sudah kita siapkan untuk menutup pantat botol tersebut. Nah, seperti ini sudah kita tutup. Lalu kita gunting bahan-bahan yang tersisa dari pantat botol tersebut agar lebih rapi dan mempermudah kita dalam membuat proses ondel-ondel mini yang cantik ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lengan dari ondel-ondel mini tersebut dengan menggunakan tutup botol yang sudah kita siapkan. Kita butuh 4 tutup botol untuk 1 ondel-ondel. Seperti ini. Lalu kita ke proses ke lengan selanjutnya agar menjadi sebuah sepasang lengan ondel-ondel mini. Ya, ini seperti ini prosesnya. Ya, lalu setelah sudah seperti ini kita harus imbangkan sama atau tidak untuk lengan tersebut, karena kalau tidak sama akan membuat miring lengan tersebut nanti di proses finishing. Jadi kita harus teliti, harus betul-betul sama dan seimbang ya. Nah, seperti inilah yang sudah jadi proses di awal untuk ondel-ondel mini. Lalu kita buat sepasang dengan proses yang sama untuk laki dan untuk perempuan, sama prosesnya ya, betul-betul sama. Nah, untuk perempuan atau wanitanya kita butuh styrofoam ataupun busa atau gabes, boleh yang lainnya, untuk membusungkan dada untuk ondel-ondel perempuan. Jadi kita butuh berbeda antara laki dan perempuan, karena perempuan kita ciri khaskan dengan dada yang lebih membusung. Nah, ini untuk proses untuk ondel-ondel mini perempuannya seperti ini. Kalau untuk lelaki tidak pakai gabes atau styrofoam, dia mulus tanpa ada itu. Kalau untuk perempuan ya harus seperti ini, kita menggunakan styrofoam atau gabes atau hal yang lainnya yang boleh untuk meninggikan dada perempuan. Nah, ini seperti ini. Jadi laki dan perempuan. Ini. Kita akan memproses untuk yang laki terlebih dahulu ya. Kita lem dulu bagian leher dan kita lem bahan yang sudah kita siapkan untuk menutupi botol tersebut agar lebih rapi. Ya, seperti inilah proses untuk di awal cara membuat ondel-ondel mini untuk menutupi bagian botol tersebut. Kita rapikan dulu bahan yang tidak terpakai di botol tersebut ya. Nah, ini seperti ini. Di awal-awal itu memang seperti ini dulu ya, ini untuk awal. Lalu kita ke bagian bawah atau lebih disebut dengan celananya ya. Kita pilih bahan warna yang berbeda, jangan sama. Jadi antara atas dan bawah biar kelihatan matching, seolah-olah
memakai kaos, baju, atau memakai celana gitu. Kembali kita buang juga bahan yang lebih yang tidak terpakai untuk proses membuat ondel-ondel mini yang cantik. Seperti inilah yang sudah jadi prosesnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat bajunya. Nah, di sini kita akan membuat baju untuk ondel-ondel lelaki. Kita siapkan bahan yang sudah kita siapkan, ya. Kita lem di tempat yang sudah kita lem bahan tersebut, ya. Seperti ini, ya. Dan kita harus menekannya agak sedikit keras karena supaya lem itu tidak gampang copot, ya. Walaupun nanti gampang copot, kita bisa lem lagi di akhir, ya. Ya, seperti inilah proses untuk baju ondel-ondel, ya. Usahakan ada motifnya ya untuk baju ondel-ondel itu biar kelihatan lebih cantik, biar kelihatan lebih menarik, ya. Jadi kita harus tahu cara melipat dan tahu cara seimbang atau tidak seimbang baju tersebut. Kita harus betul-betul punya feeling untuk itu. Jadi kita harus menyeimbangkan baju kiri dan kanan tersebut agar terlihat tidak jomplang atau pincang atau gede sebelah dan sebagainya. Nah, seperti inilah untuk baju ondel-ondel mini di tahap-tahap awal. Kita bisa mengencangkan dengan lem lagi apabila ada hal-hal yang masih kendur. Kita lem di bagian dalamnya untuk pembuatan lengannya nanti, ya. Kiri maupun yang kanan sama kita lem untuk pembuatan lengan nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nanti ke bagian belakang, ya, untuk mengelem bagian belakang tersebut supaya tidak terlalu banyak bahan yang terbuang. Nah, di sini kita lem dan kita buat lengan di sini, ya. Jadi seperti ada lengannya di sini, ya. Kiri maupun kanan sama kita buat seperti itu. Nah, kita harus menyeimbangkan atau sama kiri dan kanan. Jadi tidak boleh mencong. Karena kalau mencong hasilnya juga tidak akan bagus dan tidak akan menarik. Seperti ini, ya. Lalu setelah seperti ini kita akan tahap belakang, ya. Kita harus pintar-pintar menarik dan harus pintar-pintar melepit bahan yang memang bukan bahan yang mudah melar, ya, atau mulur. Jadi memang agak sulit untuk menarik. Jadi kita harus betul-betul harus rapi di lipatannya. Kalau kendur akan tidak bagus dan tidak akan menarik tentunya, ya. Jadi harus betul-betul tahu cara melepit. Tarikan lepitan itu harus betul-betul memang harus rapi. Proses terakhir untuk finishing baju untuk ondel-ondel ini, ya. Di sini ada baju yang kena lem, jadi kita akalin dulu supaya rapi, karena diutamakan adalah kualitasnya, jadi harus betul-betul rapi dan lem juga tidak terlalu bebetan. Kita gunting bahan yang lebih dan kita karena akan menuju proses finishing nanti, kita harus betul-betul merapikan bagian bawahnya. Nah, seperti inilah proses, ya,
ondel-ondel mini yang cowok atau yang laki. Ini seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan aksesoris ikat pinggang ya untuk cowok. Kita kasih ikat pinggang untuk menutupi celana dan baju tadi, jadi kelihatan lebih rapi. Ya seperti ini lah kurang lebihnya ya, proses ondel-ondel mini untuk cowok. Nanti kita akan kasih cukin di leher itu, cukin. Nah ini proses menaruh cukin di leher ya. Kita harus teliti juga nih, sebab jangan sampai mencong. Kalau mencong hasilnya tidak menarik dan tidak bagus. Nah inilah proses pembuatan cukin di ondel-ondel mini. Kita butuh ketelitian di sini ya. Jadi memang agak gampang-gampang sulit ya. Harus teliti, jangan sampai cukin itu mencong. Nah, kita rapihkan deh. Ya, kalau kepanjangan tinggal potong. Seperti ini. Ya, inilah proses ondel-ondel cowok. Cukin sudah, ikat pinggang pun sudah. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita ke ondel-ondel perempuan, sama dengan cara membuat ondel-ondel lelaki. Kita lem, kita kasih bahan yang sudah kita siapkan ya, seperti sama halnya, tidak lain dari cara membuat ondel-ondel cowok. Cuman kalau di ondel-ondel cewek ini memang sudah ada busa di dada untuk membusungkan seolah-olah adalah payudara. Jadi biar kelihatan beda. Kita rapikan di bagian bawah, kita buang yang tidak terpakai. Ya, sama kan seperti halnya tadi. Lalu masih sama dengan proses pembuatan ondel-ondel yang laki. Kita kasih bagian rok. Ya, kalau untuk perempuan kita katakan roknya lah, atau celananya. Sama dengan ondel-ondel cowok yang tadi ya, kalau kita gunting bahan yang lebih supaya rapi. Nah selanjutnya kita akan ke membuat baju finishing terakhir nih untuk perempuan dengan bahan yang sama dengan ondel-ondel cowok tadi. Kita siapkan, sama halnya kita rekatkan, kita tekan-tekan agar tidak mudah kendor ya. Kita milih motif bahan yang ada bunga ya, karena untuk cewek kan identik dengan hal-hal yang indah ya. Sama dengan proses pembuatan yang tadi, cuman kalau ini memang ada sedikit payudara yang kita kudu hati-hati, kalau tidak hasilnya tidak akan sama atau mencong, itu akan membuat kurang bagus hasilnya nanti. Kita tekan-tekan supaya kencang, dan kalau masih ada yang kiranya miring masih bisa kita tambahkan dengan lem tembak. Iya. Beginilah proses cara membuat ondel-ondel ini yang bagian belakang kita tarik sedikit untuk mempermudah kita cara menarik, lakukan atau lepikan. Sekarang
ceritanya dari kampung Parete. Ada cerita soal tane, ada cerita soal jande, ada cerita jual celane, juga ada cerita zaman Belanda. Kampung Parete banyak cerita, kampung Parete macam warganya. Kampung Parete bersyukur aja, kampung Parete alhamdulillah. Pengonen jangan cienyak babe, apa kabar semua yang ada di rumah? Kali ini kita bawa cerita, ceritanya dari kampung Parete. Ada cerita soal tani, ada cerita soal jande, ada cerita jual celane, juga ada cerita zaman Belanda. Nah, untuk aksesoris perempuan di pinggang boleh kita tambahkan. Ya, saya memilih bentuk love di sini ya, jadi biar kelihatan lebih cantik. Kampung Parete banyak cerita, kampung Parete macam warganya. Kampung Parete bersyukur aja, kampung Parete alhamdulillah. Kampung Parete, kampung Parete, kampung Parete pajar gaya. Kampung Parete alhamdulillah. Selanjutnya saya siapkan styrofoam untuk kepala, ondel-ondel, kedoknya juga, dan inilah yang tadi sudah selesai. Yuk kita ke tahap akhir atau finishing. Parete alhamdulillah.
Selanjutnya adalah pemasangan kedok ondel-ondel. Iya, kita persiapkan dulu kedoknya dan kita persiapkan lem tembaknya, karena proses pengeleman kedok harus betul-betul jeli ya. Kita akan ngelem bagian dalam kedoknya ya, pas di mata dan di dagu. Kalau kita lem semua sama, laki dan perempuan prosesnya sama seperti ini. Ade cerita jual celane, juga ade cerita zaman Belanda. Kampung Parite banyak cerita, kampung Parite macam warganya. Kampung Parite bersyukur aja, kampung Parite alhamdulillah. Apa kabar semua yang ada di rumah? Kali ini kita bawa ceritanya dari kampung Parite. Ada cerita soal tani, ada cerita soal jande, ada cerita jual celane, juga ada cerita zaman Belanda. Kampung Parite banyak cerita, kampung Parite macam warganya. Selanjutnya kita siapkan aksesoris kembang kelapa untuk di bagian kepala ondel-ondel atau rambut ondel-ondel. Kampung Parite macam warganya. Kampung Parite bersyukur aja, kampung Parite alhamdulillah. Kampung Parite, kampung Parite, kampung Parite pajar gaya. Kampung Parite alhamdulillah. Kampung Parite banyak cerita, kampung Parite macam warganya. Kampung Parite bersyukur aja, kampung Parite alhamdulillah. Inilah ondel-ondel mini yang cantik, hasil karya dari Sanggar Betawi Bintang Kejora.